Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrulana Mufidah mempresentasikan hasil tugas pasar persaingan sempurna. Pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa, di mana produsen menjual barang atau jasa, dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada, dan lain-lain. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek, dan saham, dan lain-lain. Terdapat dua kategori persaingan pasar, yaitu pasar persaingan murni atau pure competition, hanya menggambarkan satu kondisi pasar, yaitu pasar tanpa adanya monopoli sama sekali. Sedangkan pasar persaingan sempurna atau perfect competition tidak hanya kondisi yang tanpa monopoli, tetapi juga adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan pengetahuan antara penjual dan pembeli. Dengan begitu, persaingan akan bersifat murni dan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki syarat lebih daripada pasar persaingan murni, yaitu satu, dalam pasar persaingan sempurna harus memiliki penjual dan pembeli dengan jumlah banyak sehingga tidak ada intervensi terhadap harga pasar. Kedua, barang di pasar sempurna harus bersifat homogen sehingga konsumen tidak hanya terpaku pada satu penjual aja. Yang ketiga, adanya free entry dan free exit. Artinya, penjual dan pembeli diberikan kebebasan untuk keluar masuk industri dengan tujuan memberikan keuntungan yang lebih pada pihak tersebut. Yang keempat, ada informasi tentang pasar, baik aspek permintaan dan penawaran. Yang kelima, tidak adanya hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain, atau dari lokasi satu ke lokasi lain. Sedangkan pasar persaingan pasar murni hanya memenuhi syarat pertama, kedua, dan ketiga, sebagai yang disebutkan dalam syarat persaingan sempurna di atas. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiennya. Kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan maka relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan atau given oleh pasar. Dengan demikian, permintaan rata-rata atau average revenue dan permintaan marginal atau margin revenue adalah sama dengan harga. Berikut kurva permintaan dan penawaran. Keterangan gambar. Pada kurva A, menunjukkan tingkat harga pada pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers. Maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. D. Kurva permintaan atau D sama dengan kurva permintaan rata-rata atau AR. Sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan
harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0 sampai 0. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan dengan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek atau short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke pasar. Pemaksimuman keuntungan dan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan atau profit V maksimum, keuntungan atau V adalah perbedaan atau selisih antara total cost atau TC dan total revenue atau TR. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan TR dikurang TC. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa equilibrium perusahaan dalam asumsi pasar persaingan sempurna secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatannya, itu equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR atau TC. Digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR atau TC. Dalam pasar persaingan sempurna, satu, equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada suatu tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva atau TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar atau P. Karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian, secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan MP sama dengan P sama dengan P. Perusahaan mencari keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Dua, equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal atau revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P. Maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC, seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek di bawah ini. Gambar 4, kondisi equilibrium perusahaan yang digambarkan oleh kurva MR dan MC. Seperti ini. Efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna. Para ahli ekonomi atau neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak
perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Suatu perseroan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak akan berusaha untuk menggeserkan pajak perseroannya kepada pihak lain. Alasannya, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat di mana penerimaan margin atau MR, marginal revenue, sama dengan biaya marginal atau MC, marginal cost. Pajak perseroan dikenakan pada keuntungan perseroan sehingga tidak mempengaruhi struktur biaya internal perusahaan. Pada dasarnya, semua perusahaan yang menghadapi struktur pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan normal, yaitu ketika biaya total atau TC, total cost, sama dengan penerimaan total TC, total revenue, sehingga keuntungan sama dengan 0. Dalam keadaan ini, maka tidak ada satupun perusahaan yang berkewajiban membayar pajak perseroan. Sedangkan dalam jangka pendek, seperti diketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Tetapi dalam jangka panjang, keadaan timpang ini akan diseimbangkan ketika perusahaan yang mendapatkan keuntungan disaingi secara ketat oleh perusahaan lain. Karena ketatnya persaingan atau perfect competition, maka akhirnya tingkat keuntungan semua perusahaan menjadi rata-rata sama-sama 0 atau TR sama dengan TC. Penetapan pajak dapat dibagi atas 2, yaitu pajak lump sum dan pajak spesifik. Kedua jenis penempatan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Pajak lump sum adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah ketentuan beberapa pun jumlah output yang diproduksi dan dijual. Penetapan pajak ini dapat mempengaruhi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output. Pajak lump sum merupakan biaya tetap bagi perusahaan sehingga hanya akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata, yaitu bergeser ke atas. Sedangkan kurva biaya marginal adalah tetap. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan per unit output. Pajak ini merupakan biaya variabel bagi pasar monopolos. Dengan demikian akan mempengaruhi kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal itu bergeser ke kanan atas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah 1, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga. Sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. 2, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga karena demikian banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar. Maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar ke atau dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau B. Oleh karena itu, promosi tidak iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjual produk. 5. Pembeli
mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan berubah-ubah ke atas harga tersebut. Sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain, lebih tinggi dan dapat yang berlaku di pasar. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis. Yang pertama ada efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif, untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang 15 paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai gabungan faktor-faktor produksi. Yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Efisiensi alokasi. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti, untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebaikan pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lainnya adalah satu, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada persaingan sempurna dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang atau efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Dua, adanya kebebasan untuk memilih choice di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menemukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukan, antara lainnya persaingan sempurna tidak
inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontohkan dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada inisiatif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau normal profit. Karena pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya. Namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, ditinjau dari sudut pandangan perusahaan. Penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien, namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat. Ada kalanya merugikan, contohnya dengan adanya pencemaran dan sebagainya. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen, karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun dapat saja ini tidak selalu benar karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, pengembangan teknologi, dan inovasi. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya atau yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Contoh soal, pada suatu pasar persaingan sempurna, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh penjual ditujukan dengan fungsi sama dengan 50 ditambah Q2. Perusahaan beroperasi pada tingkat harga Rp10 yang telah disepakati di pasar. Berapakah jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut agar dapat mencapai laba maksimal? Pembahasan atas soal berikut adalah laba maksimum tercapai saat MR sama dengan MC. MR adalah angka turunan dari total produksi TR. Rumus TR adalah harga jual atau P dikali jumlah barang yang akan dijual Q. Maka TR sama dengan 10Q. MC adalah angka turunan dari total biaya atau TC. TC sama dengan 50 plus Q kuadrat. Sehingga MC sama dengan 2Q. MR sama dengan MC. 10 sama dengan 2. Totalnya Q jadi 5. Terima kasih.